Salam semua, sahabat Sumo Trader dimanapun kalian berada ya. Di sini kita akan review ya. Dulu kan ada videonya Boy Sukra itu ya. Boy Sukra kita review yang harga 100 juta. Ya itulah. Jadi kita patungan dulu ya. Kita patungan ya. Patungan kurang lebih 7 atau 8 orang gitu. Nah, kita patungan untuk bayar 100 juta itu dulunya ya. Tapi dari sekian banyak kita, nggak ada satu pun yang mengerti. Nggak ada satu pun yang bisa profit dari yang kita patungan itu. Jadi ceritanya ada salah satu teman kita yang patungan karena dia kesal, udah dijual aja videonya. Akhirnya bocor kan. Jadi akhirnya bocor di YouTube itu videonya itu. Gara-gara dia jual gitu. Jadi yang ini kalian tahu nih, makanya ada watermark kan Boy siapa ya namanya, kalau yang dijual itu namanya Imam ya, Boy Imam gitu kan. Jadi dia jual, ada itu watermarknya di sini yang bocor di YouTube itu Boy Imam gitu. Nah itulah gara-gara dia kesal gitu. Jadi sebetulnya di sini maksud saya nge-review aja, nge-review dengan harga 100 juta itu, apakah siapa tahu ada orang yang nonton video ini lalu mengerti ya. Saya nggak tahu, soalnya kita satu orang pun nggak mengerti, makanya saya review kan. Oke, jadi di sini saya nggak putar seluruhnya isi videonya ya. Jadi saya cuma putar ambil inti-intinya aja, lalu saya kasih komentar gitulah. Itulah durasi videonya, kurang lebih nggak nyampe 1 jam sih durasi videonya. Jadi di 15 menit pertama dia introduksi, nah perkenalan dia bilang dia kalau dia ini videonya jangan disebarluaskan, kalau disebarluaskan dia sumpahin akan orang kalian gak akan profit gitulah, itulah dia basa-basi lah di video pertama itu. Tapi ya cobalah kalian berpikir, kalau kalian mengeluarkan uang, lalu kecuali kalau misalkan orang lain mengerti ya, misalkan kita dari 7 atau 8 orang itu ada satu orang yang mengerti, ya nggak masalah sih, berarti kita yang kurang nangkap gitu ya. Tapi kalau semuanya nggak mengerti, berarti ya yang menyampaikan yang nggak ngerti. yang 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 ngambang gitulah kan. Itulah ceritanya. Jadi ya ini saya coba ya. Murid-murid kalian atau siapapun itu. Oke. Dan Boy berharap pada kalian, biar kalian paham. Cepatin aja dah ini. Boy sebenarnya ingin banget membantu kalian. Tapi jujur, Basa-basi lah, jadi dia jangan disebarluaskan videonya bla 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 bla. Sebenarnya saya nggak ada sebarluaskan sih, saya nggak menyebarluaskan, siapapun nggak menyebarluaskan, cuma satu orang itu namanya Imam dulu ya. Jadi dia gara-gara kesal aja dia. Cuma kalau kita ya udahlah, anggaplah uang uang kita itu ya udahlah, kita nggak nyebarluaskan, tapi udah keburu tersebar kan, ya udahlah saya sekalian review lah gitulah ceritanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk dapat poin ini, di pertama ini sama aja, di video 10 juta dia nge-review tentang cara open posisi. Misalkan open posisi di candle kedua ini cuma lihat ini doang gitu. Kalau open posisi misalkan di candle candle kedua mana? Candle kedua ini misalkan ini dua yang dilihat, tapi kalau misalnya open posisi di sini yang dua ini, posisi ini seterusnya seperti itu. Dia ngejelaskan tentang, samalah dengan video yang 10 juta itu. Itulah cara ngebandingkan BSG-nya gitu. Coba kita nanti yang ada di review, yang ada dia kasih penjelasan. Pertama candle darurat ya, terus yang kedua itu cici candle, katanya cici candle, terus yang ketiga waktu trading jam-jam mana yang pas gitu ya. Lagi dia review, dia kasih tahu tentang grafik. Nah nanti kita bahas satu-satu lah. Oke, bandingkan ini kita skip dulu. beli yang 100 juta dan pengen tahu lebih, misal seperti ini, mana ya contohnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita sebut dengan candle darurat. Ya. Kenapa bisa disebut dengan candle darurat? Ya, kita bandingkan dengan 5 menit ini. Ya. Ketika di antara 5 menit ini tiba-tiba dia memanjang, ya, itu bisa jadi candle darurat karena dia bodinya jauh lebih besar di antara 5 menit itu. Ya, itu adalah sebuah candle darurat.
Kalian perhatikan baik-baik. Ya, candle darurat. Nah, ketika kalian OP di candle darurat, misalnya seperti ini, yang harus kalian perhatikan adalah grafik. Oke, itu simpelnya. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah grafik. Nah, Nah, di sini dia sebutkan yang pertama ya tentang candle darurat ya. Jadi dia bilang kan candle darurat itu lihat grafiknya kalau mau posisi. Kalau grafiknya lambat dia akan meneruskan tren ya kan. Kalau misalkan grafiknya itu cepat dia akan melawan gitu. Nah, terus kalau dia panjang, benar-benar panjang itu candle darurat. Nah, masalahnya kan terus dia bilang nanti grafik. Nah, grafiknya itu ada 2 grafik katanya. Ada 3 grafik lah. Pertama itu grafik sedang, kedua grafik sedang ya, grafik lambat, itu grafik cepat. Nah, itu kalau grafiknya sedang jangan open posisi kalau ada candle darurat, bahaya katanya. Kalau grafik lambat meneruskan tren, kalau grafik cepat melawan tren. Nah, terus dia bilang, ya kita kan bingung nih. Jadi kan kalau di video yang 10 juta kan dia bilang grafiknya itu hitung atas bawah. Nah, itu lebih gila lagi kan. Kalau itu lebih gila lagi kalau sampai dibilang menghitung kalau agresif candlenya terus kita hitung tuh manual tuh satu gitu, itu pekerjaan yang mustahil lakukan gitu. Terus kalau ini lebih ini lagi, ini kan masalah perasaan. Nah, sedang, lambat, cepat ya sedang yang bagaimana ya kan, cepat bagaimana, yang lambat yang bagaimana ya kan. Masing-masing orang kan penilaiannya beda-beda. Kalau misalkan menurut saya pribadi tak 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 itu ya lambat gitu. Orang menilai kan bisa jadi itu cepat. Kalau dibandingkan yang misalkan waktu pagi hari bisa jadi kan tak ke atas sekali, habis itu tak ke bawah, itu baru lambat gitu kan, masih relatif kan. Nah, itu nggak masuk akal juga ini. Lambat cepat apa yang maksud itu ngambang banget ya pokoknya. itu sebenarnya ada 3 tipe. Nah, itu 3 tipe. Yang pertama grafik lambat, yang kedua grafik sedang, yang ketiga grafik. Oke, udah kita skip dulu ya ini ya, lanjut lagi ya. Ketika seperti itu dia cenderung melawan arah. Nah, contoh cicit candle. Nah, itu untuk habis candle darurat dia akan menjelaskan cicit candle ya, coba. Candle darurat ya. Yang grafik lambat, grafik sedang, grafik cepat, itu juga kalian harus perhatikan. Oke. Selesai BSG, selesai candle darurat. Sekarang cicit candle ya. Cicit candle. Nah, cicit candle itu seperti apa sih cicit candle itu? Nah, ini adalah musuh terbesar di trik baca zona. Oke. Musuh terbesar di trik baca zona. Kalian perhatikan. Ya. Cicit candle itu seperti ini. Gue sebutkan di sini. Cicit candle itu bisa berbentuk doji, ya, bisa berbentuk ini, ya. Nah, jadi dia bilang cicit candle itu di antara 5 menit itu ya, di antara 5 menit candle itu dia paling kecil itu cicit candle gitu. Ada kemungkinan masih katanya kemungkinan cicit candle. Nah, katanya di trik tertinggi Pancasona ini kalau cicit candle itu jangan OP karena itu musuh terbesar katanya ya. Nah, kita pun bingung cicit candle seperti apa. Jadi setiap kali ada kecil jangan OP gitu. Nah, itu bingung kan, padahal dia di YouTube candle kecil OP aja gitu kan. Ya, penjelasannya kurang cicit candle yang bagaimana. Nah, terus dia bilang dia bilang di sini kalau grafiknya lambat nggak akan muncul cicit candle, tapi kalau grafiknya cepat itu bisa muncul cicit candle. Cara mendeteksinya seperti itu. Jadi kalau grafiknya cepat hati-hati ada cicit candle, kalau cicit candle jangan OP, itulah intinya kata dia. Itu pun masih membingungkan kita. Ya oke lah, yang pertama aja candle darurat kita masih bingung kan, apa OP-nya seperti apa. Terus itu kembali cicit candle makin bingung kan. Nah, ini ada contoh cicit candle ya, kita lanjutkan. Tapi ketika ada cicit candle, nah itu jangan pernah open posisi. Tapi ketika kalian itu memberanikan untuk lambat ya, seperti ini, dia tidak akan mendapatkan cicit candle ya. Tapi ketika kalau grafiknya lambat nggak akan ada cicit candle, tapi kalau grafiknya cepat akan muncul cicit candle, kemungkinan muncul cicit candle katanya. Grafiknya itu cepat, lanjut aja nih.
pemaparan gitu. Pokoknya ketika sedang, jangan pernah open posisi. Kalau mau aman, tapi kalau mau tanggung resiko, ya silakan kalian open posisi di candle 3 ya, hari Kamis. Nah ini Kalian dia jelaskan jam-jam ini trading lah. trading, ya. Waktu trading hari Senin itu biasakan kalian trading di sore hari sekitar jam 1 ya. Nah, dijelaskan jam-jamnya lah. Kalau Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis sampai Jumat seperti apa ya. Kalau seperti itu berarti kan tergantung fluktuatif pasar dong. Kan nggak mungkin lah. Misalkan dia trading sore ke malam kalau hari Senin. Emang setiap sore ke malam hari Senin grafiknya selalu enak gitu lihat seperti itu. Enggak juga kan, bisa juga misalkan minggu ini hari Senin bagus gitu. Tiba-tiba minggu depan beda lagi. Ya kan gitu kalau masalah melihat pergerakan dan bagusnya pasar kan gitu. Berarti nggak sesuai dong ilmu candlesticknya bisa di mana aja. Harusnya kalau benar-benar menguasai candlestick nggak berpengaruh sama hari apa, mau berita apa, itu nggak berpengaruh harusnya. Tapi dia bilang itu jam-jam trading dikasih tahu sama dia. Dan itu nggak masuk akal banget lah. Hari Senin biasakan trading sore ke malam, nggak selalu. Saya juga pernah menemukan grafik kok hari Senin sore ke malam itu nggak karu-karuan. Doji banyak gitu, bisa gitu kan, nggak selalu. Jadi nggak hari-hari yang dijelaskan ini nggak masuk akal juga. Entah dia ngarang atau apa, nggak ngerti juga. Oh ya. Termasuk sore ya, 1 sampai jam jam 4 di jam segini apakah? Oke, jadi intinya gini. BSG itu ya, ketika BSG udah hafal, cicit candle udah hafal, candle darurat udah hafal, candle keberuntungan udah hafal, lalu kita open posisi. Nah, ketika BSG udah hafal, candle darurat hafal, sisi candle hafal, candle keberuntungan. Oh, candle keberuntungan itu yang dimaksud yang 3 itu ya, yang kita review yang video 10 juta itu kan, nggak jelas juga kalian kan. Itu itu yang maksudnya. Berarti BSG itu cara ini kan, open posisi di mana-mana. Terus candle darurat, cici candle, terus candle keberuntungan yang bilang yang 3 itu. Coba kalian cek nanti video 10 juta yang kita review itu. Kalau udah hafal itu, mari kita open posisi, katanya dia contohin open posisi sini. Tapi dia bilang kalau grafiknya sedang jangan open posisi, tapi dia sendiri open posisi kan. Nah, kita sendiri bingung grafik sedang yang dimaksud, tapi dia contohin open posisi, tapi kita disuruh jangan open posisi sedang. Nah itu posisi. Kalau udah hafal itu udah coba kita lihat, udah santai aja gitu. Jadi hitungannya seperti yang tadi ya, Oke. Kalian perhatikan ya, ini open posisi di setiap candle. Kalian perhatikan baik-baik. Di detik 0 kita harus menentukan pilihan. Nah, kalau seperti ini dia akan ke bawah ya. Kalau seperti ini dia akan ke bawah. Bisa kita banyak-banyak di situ ya. Oke. Nah, jika diperhatikan dengan seksama, kalau misalnya tadi boy open posisi ya, di sini 2 ini ya, kalian perhatikan. Ketika ini hitungan BSG, ini bisa jadi atas ya. Ini bisa jadi atas. Oke. Ini bisa jadi bawah. Seharusnya ini adalah atas. Nah, namun dengan pergerakan candle ya, pergerakan candle yang sedang ya, oke, seperti ini, cek gitu ya. Nah, di dalam BSG nggak mempan, jadi ibaratnya seperti itu. BSG nggak mempan. Nah, dengan menghafal candle, cicit candle atau candle darurat atau beberapa ritme sebuah candle itu, jadi maknanya itu kita harus hafal. Nah, jadi seperti itu, oke. Nah, kalau misalnya hanya kekuatan BSG ya, ini otomatis kalian loss ya, jika kalian menggunakan BSG di ritme, kalian perhatikan di ritme grafik sedang ya. Kalau kalian menemukan dengan ritme grafik sedang, jangan pernah open posisi ya, karena jika kalian open posisi tadi, nah kalau kalian menemukan ritme grafik sedang, jangan pernah open posisi. Terus dia contohin open posisi di grafik sedang, ya gimana nih? Ya kalau mau ngejaringnya orang mau open posisi misalkan di grafiknya cepat atau lambat, ya praktekin lah open posisi di situ. Terus dia open posisi di grafik sedang, terus kita jangan terus menyuruh kita jangan open posisi di grafik sedang. Maksudnya apa? Misalnya kalian open posisi, kalian ya, yang kalian salah itu adalah pergerakan candle ini ya.
Jadi pergerakan candle ini kalian juga harus hitung ya, atas bawah itu juga kalian harus hitung. Nah setelah mendapatkan itu ya, setelah mendapatkan BSG itu, lalu yang perlu digarisbawahi adalah ada yang namanya ini grafik ya, grafik umum. Jadi grafik umum itu ada pergerakannya lambat ya, ada pergerakannya sedang, dan ada pergerakannya cepat. Nah di sini kalian yang belum paham ya, kalian menyamaratakan ya, mau grafik cepat kayak mau lambat kayak mau sedang kayak itu kalian sama ratakan. Grafik lambat itu truk ya, jadi truk gitu, lama truk ke bawah lagi, lama ke atas lagi, lama ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah gitu ya. Itu adalah candle lambat. Oke, Itu candle lama katanya, ke bawah, perhatikan juga dengan candle cepat ya, ke bawah lama, ke atas lama. Tapi lihat ya, nah itu katanya kan. candle Nah cepat terus dia open posisi lagi di grafik lama, kita lihat nih, paling aneh lagi nih. atas Nah itu ya, otomatis akan ke atas. tuh, lihat ya, sebentar Jadi, sebentar. truk gitu, lambat cepat ya. Grafik cepat. Ketika grafik cepat seperti itu, grafik cepat Jadi grafik lama katanya kan ke bawah lama, ya. ke atas lama. Mari Tapi kita ini, coba di sini. nah ini yang sekarang ini menurut kalian apa tuh? Perhatikan ya. Ini Perhatikan nah candle itu lama apa cepat tuh? ini ya. Nah itu kan cepat kan? Tapi di katanya dia ini lambat. Coba. Coba. Itu ya. Tapi kalian open posisi di sini tadi. Tapi ketika Nah. dia sudah muncul, berarti dia sedang ikut ke sini ya. Tuh, Sedang ikut ke sini. lihat grafiknya. Perhatikan. Tuh. Posisi di Nah, sini tadi, tuh otomatis cepat kan? Dia masih ikut ke sini. Tapi dia open posisi nanti di sini dia bilang itu lambat gitu. Tapi tadi pas penjelasannya lambat, otomatis dia akan ikut nggak seperti itu. sini. Coba. Yang kita bandingkan adalah ini. Coba. Kalian perhatikan ya, kalian perhatikan baik-baik ya. Nah ini otomatis ke atas Nah, ya, otomatis ke atas. bisa Lihat. kita banyakin di sini. Nah kenapa ke atas? Nah kalian harus perlu tahu ya, perlu kalian pahami kenapa ini hitungan di atas, karena grafiknya itu lambat Nah, ya. karena grafiknya lambat, makanya dia open posisi ke atas. Hitungan BSG berlaku kan. Ini atas, ini imbang. Jadi open posisi ke atas. Terus tadi dia bilang kalau lambat itu di atas lama, di atas lama, terus ke bawah. Nah, kalau sedang itu gini, kalau cepat itu gini. Nah, sekarang ini gimana? Kan relatif. Penilaian orang terhadap lambat, cepat, sedang itu relatif banget, sangat nggak bisa dipakai. Teknik ngambang. Grafiknya itu lambat, oke? Di saat grafiknya itu lambat, mari kita hitung dengan BSG. Oke, kalian perhatikan baik-baik. Ini kan sudah muncul, ya. Ini kan sudah muncul, sedangkan kita open di candle kedua. Yang kita bandingkan adalah, kalian perhatikan ini, ya. Perhatikan baik-baik. Ya. Kalau misalnya kita hitung BSG, ini bisa atas, ya. Kalau kita hitung BSG ini bisa sedang. Nah, sedang sama atas otomatis menang atas, ya. Otomatis menang atas. Nah, profit. Ya, semua profit. Nah, itulah reviewnya yang harga 100 juta. Bayangin kita keluarin uang dengan harga 100 juta seperti ini. dengan menghafal BSG yang kayak 10 juta itu ya, BSG, terus candle darurat penjelasannya seperti itu, sisi candle penjelasannya seperti itu, ya kan. Habis itu apalagi waktu trading ya sangat gak masuk akal. Terus grafiknya itu paling menyebalkan sekali buat kita ya yang beli itu. Ya kesal kita sih, saya sendiri sih sama yang lain nggak berniat untuk jual. Ya udahlah, anggaplah pelajaran ini di kita. Kalau nggak sesuai dengan ekspektasinya kan di YouTube dia bilang 100 juta itu adalah harga tertinggi, pasti profit gitu. Nah, itulah kenyataannya kan. Tapi karena gara udah keburu disebarkan teman saya, dijual kan, gara-gara dia kesal ya, dijual ulang videonya. Ada yang beli lalu disebarkan di YouTube, yang beli pun kesal kali ya. Itulah, jadi reviewnya seperti itu. Jadi sangat nggak worth it lah dengan harga 100 juta hanya dengan materi ngambang seperti ini, ya kan. Terus paling expert ini adalah ada lagi di atas 100 juta, ada lagi teknik nanti, teknik expert, teknik tertinggi yang belum pernah ada di dunia. Dia klaim itu ya, harganya berapa? Awalnya 1 miliar, dia diskon ke 500 juta. Nah, ini ada yang beli juga ini. Nah, 500 juta ini. Nah,
Dan saya mikir sih, ya saya pengen nge-review juga yang 500 juta, tapi ya entahlah nanti ya, tergantung viewnya ini, viewnya YouTube lah, ya kan? Seperti Viewnya, itu. Oke. viewnya YouTube saya, kalau kalau ya ada peminatnya banyak ya saya coba nanti review, tapi ya sejauh ini saya belum kepikiran banget sih untuk nge-review yang 500 juta, tapi nantilah. Jadi kalau kalian bandingkan ya, nah, dengan lapisan inti yang kan lapisan inti itu sangat logik lah, sangat masuk akal lah, gimana bahkan yang harga 100 juta pun yang lapisan inti itu udah orang udah pada banyak profit gitulah. Dan sebetulnya itu sebetulnya saya nggak masalah kalau kita beli harga mahal, karena ini memang ilmu trading itu kan bisa melipat gandakan untung, tapi kita harus benar-benar berhasil gitulah. Jangan kalau tetap dengan harga mahal tapi nggak berhasil, itu yang membuat orang kadang gak sesuai lah ekspektasi, yang membuat orang kesal gitulah. Oke lah, sekian lah review yang 100 juta Pancasila ini ya. Kalau ada, siapa tahu kalian punya yang materi-materi lain. Kalau yang middle saya nggak punya ya. Kalau yang middle kan ada kata yang harganya kan 5 juta, 10 juta, terus yang harga 30, 50, terus 100 juta. Kalau 30, 50 nggak tahu, siapa tahu kalian punya, infokanlah ke saya gitu. Atau siapa tahu punya juga yang 500 juta, siapa tahu bila kita compare kan, siapa tahu ada yang punya lagi ya di atas 500 juta, nggak tahu lagi. Oke lah, segitu dulu ya. Salam dari saya ya, Sumbu Trader.